Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi a'azzana wa akramana bi'ilmil ulama'i wa karamatis salihin. Wassalatullahi wassalamu ala sadiqil wa'dil amin. Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa jamil khalaiqi ajma'in. Amma ba'd. Al-muhtaramin para sepuh, ashab al-ma'ahid wal majalis tsaniyah, ayyadahumullah fi khidmatil ummah wa ala rasina jami'a al-mukarram sahibul mahad Barnamaj Mas Kiai Ridwan wa ikhwati dan saudara-saudaranya. Jumlahnya berapa? 8 dong? Enggak kurang udah. Ini Pak Ridwan ini kakak beradik kempek semua. Al-Mukarram Kiai Habib yang saya hormati Kiai Syakir. Mana tuh Kiai Syakir? Kiai Fauzi hadirat saya. Yang saya hormati, mohon maaf tidak disebut nama satu persatu, banyak, ada Kiai Hamid, ada semacam. Alhamdulillah, mestinya minggu kemarin, cuma minggu kemarin pas 40 harinya mertua putri saya, yaitu istri Mbah Maimun Zubair, pas 40 hari. Jadi saya harus sana diundur. Malam hari ini sebagaimana kama alaihi salafun salih yang dahulu, yaitu menghormati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang sedikit rancu, ada yang tertulis menghormati maulud Nabi, ada maulid Nabi. Bedanya apa? Kalau maulud bayinya, orangnya yang dilahirkan. Kalau maulid apanya? Harinya, bulannya. Kalau santri kempek namanya isim zaman gitu. Bulannya, harinya. Kalau maulud orangnya. Apalagi menghormati orangnya, menghormati waktunya saja sudah luar biasa. Menghormati tempatnya saja luar biasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj disuruh turun, ya Muhammad sallallahu alaihi, kata malaikat Jibril, Muhammad sholatlah 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat berjalan kembali. Nabi Muhammad bertanya, itu tadi kita sholat di tempat apa? Kata malaikat Jibril, huwa baitul lahmil ladzi wulida fihi Isa alaihissalam. Tadi itu sampean saya suruh sholat itu tempat kelahirannya Nabi Isa, yaitu di Baitul Lahm, Bethlehem. Tempat kelahirannya Nabi Isa. Artinya Nabi Muhammad disuruh menghormati tempatnya. Nabi Isa sudah tidak ada. Artinya tempatnya saja itu mulia. Jadi di sini ini berawal dari ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran itu ada ayat fadilah, ada ayat mafdulah, ada ayat utama, ada ayat lebih utama. Ada ayat yang lebih utama. Contoh, dalam Al-Quran ada ayat Qul huwallahu ahad, yang ngomong Allah, maha utama. Ngomongnya di Al-Quran, utama. Yang diomongkan tentang Allah, Qul huwallahu, utama. Jadi utama ada 3. Coba ayat yang satunya lagi. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Katakan Muhammad, darah haid itu kotor. Yang ngomong Allah maha utama. Ngomongnya di Al-Quran utama. Tapi yang diomongkan persoalan haid, utama enggak? Enggak utama dong. Masalah darah haid, darah kotor. Nah, berarti ayat haid dibandingkan dengan ayat qul huwallahu ahad, lebih utama mana? Lebih utama qul huwallahu ahad. Di sini ada ayat fadil, ada ayat mafdul, ada fadilah, ada mafdulah. Dari ini maka bercabang. Demikian pula tempat dan waktu. Ada tempat yang
fadil, ada makbul, waktu fadil, waktu makbul. Khairul biqa al masajid. Sebaik-baik tanah adalah masjid. Karena baik tidak laku. Sejelek-jelek tanah pasar. Karena jelek laris. Nah itu. Jadi masjid lebih baik dari itu tanah. Waktu malam lebih baik daripada siang. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'au aqwamu qila. Malam itu lebih baik daripada siang. Witir malam, tarawih malam, tahajud malam. Kecuali tahajudnya orang sini jam 8 ada kunutnya lagi. Ini berarti ada tempat utama, ada tempat lebih utama. Ada waktu utama, ada waktu lebih utama. Demikian pula Rabiul Awal, waktu kelahiran Nabi Muhammad adalah waktu yang lebih utama. Bahkan ada yang berkata, qala ba'dul ulama, lailatu maulidir rasul afdalu min lailatul qadar. Malam kelahiran Rasul adalah lebih utama daripada malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, dalam kaitannya ta'zimu maulidir Rasul, semoga amal kita semua, khususnya Mas Ridwan, biwasilati qiraatil maulid nabawi syarif, Allah ya'ti hawaijana min hawaijid wal akhirah, amin. Semoga apa yang kita minta di dalam ridho Allah dituruti oleh Allah. Terutama kita minta semuanya bisa berangkat haji kabeh, haji semua, dan ziarah pada Nabi semua, amin. Alhamdulillah para bapak, ini dari Bekasi tambah banyak di Kempen itu. Tambah banyak sekali, saking banyaknya nggak ada yang kenal. Ke pesantren. Pesantren itu apa sih? Pesantren adalah tempat mencetak orang soleh. Ini percetakan orang soleh adalah pesantren. Kenapa? Ciri-ciri orang soleh itu adanya di pesantren. Orang soleh baca Quran. Di pesantren ngaji Quran. Orang soleh sholatnya berjamaah. Di pesantren berjamaah. Orang soleh wiridan, pesantren wiridan, lega sudah. Ditambah kiainya, kiai sepuh bukan kiai potongan saya. Kiai sepuhnya mustajab. Apa mustajab? Satu, kiainya sodakoh tiap hari. Apa? Sodakotul ilmi. Sodakotul ilmi khairun min sodakotil mal. Sedekah ilmu lebih utama daripada sedekah duit. Lah kiai itu sedekah ilmu. Kenapa sedekah ilmu? Mulang, mengajar, siang malam kagak dibayar. Itu sedekah namanya. Ya kadang-kadang saja dapat amplop. Ada orang terus menghina kiai amplop. Dia dipecat. Satu. Kedua, ada lagi yang orang tidak terasa. Apa? Tawassul. Kiai itu kalau akan mengajar, itu dilihat yang ngarang siapa. Kitab ini yang ngarang siapa? Yang ngarang A. Maka kontak batin terhadap A. Agar keramatnya A bisa kepada murid-murid atau santri-santrinya. Sebab pengarang-pengarang kitab yang dibaca di pesantren semua aulia Allah. Semua wali Allah. Yang ditawasuli. Yang memberikan barokah dan karomah. Contoh kewaliannya. Di pesantren manapun di dunia, bukan di Indonesia saja, itu membaca kitab Jurmiyah. Ada di sini Jurmiyah ya? Jurmiyah. Jurmiyah itu kecil sekali, kecil. Malah kalau orang dulu mengatakan Jurmiyah itu gedenya sak kuping lowo. Ngerti? Lowo itu apa lowo? Kelelawar. Nah, telinga kelelawar itu kecil banget. Itu saya di Maroko diajar dari madrasahnya ngapakan Jurmiyah. Kenapa Jurmiyah? Di mana-mana. Padahal Nahwul Wadih banyak sekali. Kitab Nahwu banyak sekali, tapi Jurmiyah luar biasa. Pondok manapun baca. Oh, karena Jurmiyah kitabnya besar barokahnya.
Kenapa besar barokahnya? Karena yang mengarang besar karomahnya. Kenapa besar karomahnya? Wali. Bagaimana karomahnya? Bapak-bapak harus tahu. Ketika Imam As-Sanhaji, pengarang Jurmiyah, akan menulis Jurmiyah, memilih tempat dan waktunya yang utama. Beliau memilih tempatnya. Nulisnya di mana Jurmiyah? Nulisnya Amamal Ka'bah. Di depan Ka'bah. Siapa yang tidak tahu mulianya Ka'bah? Dan nulisnya malam hari bulan Ramadan. Jadi beliau tawaf dulu sekian puluh kali, bukan putaran puluh, sekian kali, 7 kali, berarti 7 kali 7. Terus baca Quran, terus sholat, terus nulis Jurmiyah. Malam Ramadan di depan Ka'bah. Makanya karomahnya luar biasa. Coba sekarang sarjana kalau buat karya tulis di depannya laptop, di sini kopi sambil ngerokok. Kira-kira barokahnya di mana kira-kira? Nah itu. Ada lagi kitab di pondok itu mesti dibaca. Alfiyah Ibnu Malik. Alfiyah Ibnu Malik itu yang ngarang namanya Abdullah Ibnu Malik. Itu wali. Bukti kewaliannya, dia tidak minta kesejahteraan dunia, mintanya hanya keselamatan akhirat. Wallahu yaqdi bihibatin wafiro liwalahu fi darajatil akhirah. Ya Allah, saya ingin hibatin wafiro, kesejahteraan di dalam akhirat, nggak minta dunia. Makanya bapak-bapak ini bukan wali karena masih fid dunya hasanah wa fil akhirati. Coba sekali-kali Pak, mau nggak Pak? Saya nggak minta dunia ya Allah, mintanya akhir saja. Berani nggak? Berani nggak? Berani nggak? Pasti nggak berani. Oh, potongannya bukan wali. Kalau Imam Ibnu Malik itu kewaliannya, dia hanya meminta keselamatan akhirat saja. Ya, inilah persoalan pesantren. Oleh karena apa? Cuma sekarang pesantrennya agak sedikit berkurang barokahnya karena sudah banyak sekolahnya Pak. Saya doktrin di mana-mana, kamu datang ke Kempek jangan niat sekolah, niatlah mondok pesantren. Karena yang punya berkah bukan sekolahnya, tapi pesantrennya. Begitu sekolahnya libur, pulang nggak semua. Pesantrennya nggak laku. Ya ini, para bapak yang saya hormati, mari kita sedikit mengambil dari kelahiran Nabi. Dasarnya apa kita maulid Nabi? Satu. Tujuannya apa kita bermaulid Nabi? Apa yang kita ambil dari sekian banyak tentang Nabi? Pertama dasar. Dasarnya apa kita maulid Nabi? Untuk kita yang sudah tidak punya kesempatan cari dalil, ya sudahlah dasarnya kayaknya maulidan gitu aja Pak. Kenapa maulidan? Ya kayaknya maulidan. Berarti ya kita ikut aja kiai. Di sini ada nilai menghormati kiai. Di mana menghormati kiai pasti menjadikan kemuliaan. Dulu Pak, orang menghormati Nabi dapat hidayah, hanya menghormati loh. Hanya menghormati Nabi dapat hidayah. Contoh, sahabat Abbas, uaknya, uak itu apa bahasa sini? Kakaknya bapak. Bapak gede. Bapak gede ya? Apa ada bapak kecil? Itu masuk Islam gara-gara menunjukkan rumah Nabi. Bagaimana ceritanya? Begini. Di Madinah itu ada 3 kelompok. Ada Yahudi, ada musyrik atau kafir, ada Nasrani. Yahudi, musyrik, Nasrani. Setiap tahun Yahudi dengan musyrik itu perang. Yahudi menang terus. Kalau perang menang. Di antara penyebab kemenangannya adalah orang Yahudi kalau akan perang dengan orang kafir nyebut-nyebut Nabi akhir zaman. Apa itu nyebut-nyebut itu? Nyambat apa nyambat? Sama. Nyambat Nabi akhir zaman. Seperti Bapak nyambat Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi kalau mau perang, itu orang Yahudi doa, Allahumma ansurna alaihim bijahi nabi akhir zaman. Ya Allah ya Rabbi, saya akan perang dengan orang kafir. Saya minta menang dengan keramatnya Nabi akhir zaman.
Emang orang Yahudi tahu? Nabi Muhammad tahu betul. Yahudi waktu itu masih bener loh Pak. Yahudi, nabinya Musa, Tuhannya Allah, kitabnya Taurat, masih betul. Dalam kitab Taurat itu lengkap diterangkan tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kekasih Allah, Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Pasti orang kalau dengan Nabi Muhammad pasti dituruti Allah. Itu. Maka ada ayatnya, wa kanu min qablu yastaftihuna lalladzina kafaru. Mereka kalau mau perang dengan orang kafir yastaftihun, ai talabul fatah, minta kemenangan dengan Nabi Muhammad. Dah. Ada orang Madinah, orang kafir, orang musyrik berjumlah 6 orang ke Mekah mau dagang. Sampai di Mekah lagi ada isu tentang Nabi akhir zaman. Di sana orang ngobrol akhir zaman, di sana orang ngobrol akhir zaman. Akhir orang namanya kumpul. Dengan apa? Iya, dengan Nabi akhir zaman. Katanya namanya Muhammad, orang sini katanya anu-anu. Ingat nggak orang Yahudi kalau perang sama kita menang kan? Menang. Apa? Nyebut akhir Nabi zaman, nyebut Nabi akhir zaman. Nah, oke, kita cari Nabi akhir zaman. Kalau ketemu kita iman. Kalau sudah iman berarti Nabi akhir zaman milik kita. Kalau milik kita, orang Yahudi nyebut-nyebut Nabi akhir zaman nggak akan mempan karena sudah milik kita. Paham nggak Pak? Nah, kita cari, kalau ya kita iman, kalau sudah iman berarti milik kita. Kalau milik kita, silakan orang Yahudi nyambat Nabi akhir zaman, nggak akan mempan. Dia dicari, gawat Pak. Nyari Muhammad, ditangkap karena Muhammad disebutnya orang yang tidak benar karena akan merubah akidah. Tadinya akidahnya menyembah berhala, dia dakwah nyembah Gusti Allah. Bapak jawab, orang merubah akidah gampang atau susah? Susah. Jangan merubah akidah, merubah adat saja susah. Merubah partai susah. Nah ini gawat. Setelah gawat, cari nggak ketemu, ada orang namanya Abbas. Kamu bukan orang sini ya? Iya, saya tahu kamu cari Muhammad. Enggak, jangan tidak ngaku. Ayo, saya saudaranya, saya tunjukkan. Tuh rumahnya tuh, tunjukkan. Ketemu, masuk orang 6. Falamma ra'auhu faka'annama ra'aw syamsa bazighah. Begitu melihat Nabi bersinar, Nabi itu bersinar, mutanawwir, penuh dengan nur. Maka orang 6 ini semuanya merangkul Nabi dan semuanya baca syahadat. Gara-gara Abbas menunjukkan rumah Nabi, fahadahullahu lil Islam wa ahsana islama. Dia mendapatkan hidayah, masuk Islam dan menjadi sahabi jalil, sahabat yang istimewa. Itu gara-gara menunjukkan rumah Rasul. Tambah satu lagi, Khalid bin Walid, jenderal Quraisy yang mempunyai satu tujuannya apa? Satu saja, enggak dua, enggak tiga. Ingin membunuh Muhammad. Wah, paling galak Khalid bin Walid. Tujuannya satu, ingin membunuh Muhammad. Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Kenapa sih hijrah? Nabi Muhammad ketika di Mekah menjadi penduduk Mekah, dizolimi oleh penguasa Mekah, maka Nabi Muhammad tidak boleh melawan. Kalau melawan, memberontak. Pemberontakan dilarang dalam Islam. Pemberontakan terhadap pemerintah yang konstitusional dilarang. Oleh karena itu Nabi Muhammad dizolimi juga diam saja, persis seperti Orde Baru. NU dizolimi juga diam saja. Dan ketika sudah hijrah, Nabi Muhammad diserang oleh orang Mekah, harus melawan karena apa? Mempertahankan negara. Di sini pentingnya eksistensi negara, kehadiran negara. Harus punya negara. Negara itu harus punya. Kita harus punya apa? Negara mana? Seperti Kurdistan itu tidak punya negara. Makanya kenapa Palestina dengan Israel perang terus? Israel pengen punya negara, Israel nggak punya negara. Kita harus punya negara agar dapat membangun tempat sholat, tempat sujud, tempat mati karuannya itu. Tempat sujudnya ini. Kalau kita pikir Pak ya, ini mohon maaf,
rekan-rekan alumni, biasanya kita punya dalil orang harus ibadah. Dalilnya wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu biasanya. Sekarang ditambah dalilnya. Huwa ansha'akum minal ardi wastamarakum fiha. Allah menciptakan kamu di bumi, dari bumi. Wastamarakum fiha. Allah perintahkan kamu membangun bumi. Wastamarakum ay talabat ta'mir. Allah memerintahkan kamu membangun bumi. Bangunan apa? Bangunan untuk mensejahterakan kamu manusia. Apa itu? Kesehatan, pendidikan, keamanan, ekonomi, semuanya. Mengolah alam untuk kesejahteraan manusia. Jadi membangun negara adalah perintah Allah. Melaksanakan perintah Allah adalah apa? Ibadah. Membangun negara adalah perintah Allah. Melaksanakan perintah Allah adalah ibadah. Oleh karena itu, ibadah bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, tapi membangun apa? Perekonomian, kesejahteraan, kesehatan, semuanya adalah bentuk ibadah. Nah, ibadah itu harus tenang. Tenang itu harus punya eksistensi kenegaraan. Nah, kita kembali lagi. Terjadi perang pertama antara Mekah dan Madinah, disebut Perang Badar. Perang Badar itu, Pak, Nabi 300 orang, 313, orang Mekah 1000, Nabi menang. Tapi jangan dibilang, itu kan Nabi doanya mustajab. Enggak, prosedural. Nabi proporsional. Bagaimana? 3 bulan sebelum perang, Nabi mengkontrol. Bagaimana melatih penggunaan panah, penggunaan tombak, penggunaan pedang, itu Nabi kontrol. Nah, kita dari mana mau menang? Kontrol nggak pernah. Kontrol juga kalau mau pemilu datang, itu kontrolnya. Itu. Bagaimana misi mereka di DPR? Nggak pernah kita tahu kan? Apa kita menyampaikan undang-undang kemasyarakatan? Bagaimana pendidikan? Bagaimana rumah sakit? Nggak pernah. Coba nanti, sebentar lagi datang nggak minta dukungan. Bagaimana? Itu. Sudah. Nabi memasak strategi luar biasa. Kata Nabi, pancing orang Mekah agar perangnya di Badar. Badar itu padang pasir. Di sana ada sumur, namanya Sumur Badar. Kuasai sumurnya. Malam hari Nabi perintahkan sahabat lari ke Badar, ambil airnya. Ambil air ditaruh di apa? Drum kalau sekarang. Sudah diambil air, dikasih batu. Dipenuhi batu itu sumur. Jam 10 siang dari Mekah datang sampai Badar kehausan, seluruhnya kemana? Ke sumur. Sampai di sumur air nggak ada, adanya batu. Panik. Dalam keadaan panik Nabi perintahkan serang mereka. Mati di atas sumur 70. Itu Nabi. Luar biasa. Artinya ingin menang, kekuasai dulu kebutuhan mereka. Apa? Duit. Orang nyalon gak punya duit ya. Gak akan jadi. Jual pahala. Nah ini. Kita sudah kalah terus kalau memang gimana mau menang. Ya kawan-kawan kita masih dijual 20.000, 50.000. 50.000 itu 5 tahun, Pak. Berarti setahun 10.000 dibagi 12 bulan, 1 bulan katakan 1.000 dibagi 30 hari, 1 hari 25 rupiah. Demi 25 rupiah 1 hari saya rela tinggalkan Kiai. Apa begitu? Ini belum punya ghirah kesantrian, ghirah ke-NU-an, ghirah kekiaian, belum ada. Biarpun kiai besar juga kagak ada dunia, kagak jadi dah. Udah. Khalid bin Walid ketika perang Badar dia marah-marah karena Muhammad tidak mati. Muhammad menang, bahkan pimpinan Makkah banyak yang mati, Abu Jahal mati. Maka disusunlah penyerangan kedua. Terjadi perang Uhud. Pinternya Nabi luar biasa.
Kata Nabi, kita perang di bawah gunung daerah Uhud. Wahai Abdullah bin Jubair, kamu kuasai gunung dengan pasukan pemanahnya. Siap, saya akan perang di bawah. Saya menang jangan turun, saya kalah jangan turun. Tunggu perintah saya. Kalau saya udah perintahkan turun, baru turun. Baik, perang. Ya, orang gunungnya dikuasai, dilempari batu dari atas, udah bingung musuh kan begitu. Ada batu dari atas, bingung kagak? Bingung, takutan. Menang Nabi. Begitu udah menang, orang kafir lari semua, yang di atas, ayo turun. Jangan, ingat pesan Nabi, jangan turun sebelum diperintah. Itu kan sudah nganggur di bawah, udah enak-enakan. Turun, jangan. Tunggu Nabi. Siapa tahu Nabi jangan lupa. Bilang Nabi lupa. Nggak ada Nabi lupa. Jangan suka lupa, itu yang masih setengah ustad itu lupa. Dapat 200.000 lupa dia. Jangan, akhirnya pada turun. Tinggal 12 orang. Ternyata prediksi Nabi luar biasa. Orang kafir punya pasukan cadangan pimpinan Khalid bin Walid. Yaitu pasukan kavaleri, pasukan berkuda. Begitu melihat gunung kosong, Khalid bin Walid bawa pasukan naik ke atas. Orang 12 bunuh semua. Gunung dikuasai Khalid bin Walid. Keadaan berbalik, pasukan Nabi kocar kacir. Untuk waktu itu Nabi sampai kena apa? Kena panah kan? Sampai berdarah, giginya tanggal. Untuk Nabi instruksi, Al-Jabal, Al-Jabal, naik gunung. Itu yang naik gunung selamat. Nah, itu. Tapi orang Mekah tidak puas karena Nabi tidak mati. Oh, udah satu. Beberapa minggu kemudian Nabi mimpi umroh, tawaf, sa'i, syukur. Kalau yang mimpi Nabi itu berarti wahyu. Kalau wahyu perintah Allah. Nabi Ibrahim menyembelih Ismail itu melalui mimpi. Jadi kalau yang mimpi Nabi berarti wahyu. Kalau yang mimpi sahabat berarti mustadal B. Bisa dibuat dalil. Contoh azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu mimpi, Pak. Yang mimpi sahabat Abdullah bin Zaid. Jadi kalau yang mimpi Nabi perintah Allah, yang mimpi sahabat bisa dibuat dalil. Kalau yang mimpi orang Bekasi, nggak tahu dah. Orang mimpinya digigit ular. Nabi ngumpulkan sahabat baca ayat, laqad sadaqallahu rasulahul ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal harama insyaallah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Wahai sahabat, kita diperintah umroh, tawaf, sa'i, cukur. Langsung sahabat, siap wahai Nabi, monggo, siap, kapan berangkat? Ini artinya sahabat taat kepada Nabi, zahir batin, tanpa berpikir. Coba kalau yang diomongin orang Bekasi, wahai orang Bekasi, kita harus umroh ke Mekah. Nanti dulu Nabi, kita baru perang dengan orang Mekah. Kita ke sana secara politis, secara keamanan, kebanyakan secara. Orang 3 men, tinggal ikut kiai saja secara. Nah ini yang membuat kita kacau itu banyakan secara. Dipandang dari segi sudut Kalau kiai sudah, sahabat langsung siap wahai Nabi. Besok berangkat. Membawa orang 1.400 sampai di masuk Mekah perbatasan. Mau masuk Mekah ada desa namanya Hudaybiyah. Kata Nabi berhenti dulu, istirahat, pasang kemah. Nabi mengutus orang nego dengan pemerintah Mekah. Yang diutus bernama Utsman bin Affan. Kenapa yang diutus Utsman bin Affan? Karena Utsman bin Affan itu dihormati orang. Siapapun hormat. Kenapa siapapun hormat? Karena dia pemberi. Ngerti pemberian? Kalau bahasa Jawa loman. Apa di sini? Dermawan. Orangnya dermawan. Jadi dihormati. Oleh karena itu kalau ingin dihormati harus itunya nggak bisa, itunya sih bisa. Datanglah Utsman. Betul dihormati. Wah Utsman silakan mau apa? Ada apa? Saya utusan resmi dari pimpinan saya Sayyidina Muhammad. Lagi-lagi Muhammad, marah orang Mekah.
Jangan katakan, jangan sebut lagi nama Muhammad. Muhammad musuh besar. Muhammad telah membunuh A, B, C, D, P, semua. Tidak bisa. Enggak, ini gak akan perang. Cuma datang, tawaf, saya pulang lagi ibadah. Tidak bisa. Usman, pikir dong. Kemarin perang dengan saya. Sekarang Muhammad datang ke rumah saya. Saya diam saja. Kemana muka saya? Paham gak, Pak? Kemarin perang dengan Muhammad. Sekarang Muhammad datang ke tempat saya. Masa saya diam saja? Ngomong boleh, mau ibadah. Siapa tahu sama di dalam sini perang. Nggak bisa. Sudah begini saja, Usman. Jika kamu mau tawaf, silakan tawaf. Jika kamu mau tawaf, silakan tawaf. Apa kata Usman? Ini akhlak, Pak. Ini akhlak. Usman menjawab, la atufu qabla ayyatufa Muhammad. Saya tidak akan tawaf sebelum Kanjeng Nabi tawaf. Ini akhlak. Ya Allah. Coba Usman sekarang. Silakan tawaf. Dia tawaf. Selesai tawaf. Nabi belum sejuk. Udah bisa saya. Wah. Itu tidak berakhlak itu. Kiai belum bisa. Emang udah saya. Dan akhirnya Usman ngeyel dan mengancam. Kalau tidak di sini ada laknat, ada siksa. Usman ngeyel, ditangkap Usman. Sampai 3 hari tidak dikeluarin. Di kemah ada isu Usman dibunuh, yang namanya juga isu berita hoax. Usman dibunuh. Semuanya datang ke Nabi. Wahai Nabi, irfa' yadai nubahi ke ala kita di Makkah. Wahai Nabi, angkat kedua tanganmu, kami sumpah akan perang dengan orang Makkah. Loh, kok ngajak perang kenapa? Untuk menebus kematian Usman. Usman dibunuh. Iya, taunya. Ya, pokoknya. Kalau ada orang ngomong pokoknya, ini berarti nggak bener ini. Ustadz kalau menerangkan pokoknya itu dia sendiri nggak paham berarti. Tapi karena banyaknya permintaan, akhirnya Nabi, ya boleh. Beat. Saya berjanji akan memerangi orang Mekah sampai tetesan darah yang terakhir untuk menebus kematian Usman. Wah, itu semangat tidak pernah habis. Nggak seperti kawan kita, kalau pelantikan NU semangat, selesai pelantikan nggak pernah kerja dia. Di sini lagi beat, di Mekah pemerintah lagi musyawarah, rapat. Intinya apa? Muhammad kurang ajar, sudah di perbatasan. Bagaimana? Harus diusir, tidak boleh masuk Mekah. Siapa yang ngusir? Khalid bin Walid. Nah, Jenderal Khalid bin Walid. Kenapa yang ditunjuk Khalid bin Walid? Karena Khalid bin Walid punya jasa membuat porak-poranda pasukan Nabi Muhammad di mana? Perang Uhud. Panggil Khalid. Datang Jenderal Khalid. Wahai Jenderal Khalid bin Walid, atas nama negara Anda diberi mandat usir Muhammad. Memang Muhammad di mana? Muhammad berada di Hudaybiyah. Terus kenapa ke sini? Muhammad mengaku akan ibadah, tapi tidak bisa masuk sini. Taunya dari mana? Taunya dari Utsman. Mana Utsman? Ditangkap. Baik, berangkat. Khalid bin Walid berangkat dengan 100 penunggang kuda. Sampai di Hudaybiyah malam kan, ada suara, saya berjanji akan perang dengan orang Mekah. Kata Khalid, loh, kok ngejak perang? Katanya ibadah untuk menebus kematian Utsman. Oh, di sini isunya Utsman dibunuh, padahal baru ditangkap. Hitung dulu, kemahnya ada sekian, per kemah sekian, berarti ada orang 1.400. Kata Khalid, pulang lagi pasukan. Kenapa? Sudah pulang. Pulang. Sampai di Mekah, bagaimana? Apa Muhammad bubar? Bubar gimana? Ngajak perang bubar. Loh, kok ngajak perang? Lah iya, kenapa? Salah. Kenapa Utsman ditangkap? Di sana isunya Utsman dibunuh. Ini, makanya kalau jadi pemerintah jangan suka nangkap begini nih. Jadinya. Dulu tangkap main koramil aja dulu. Jadi gimana? Ya gimana? Sudah perang, sudah beat. Baik, kalau begitu diperbarui perintah negara agar Khalid bin Walid memimpin pasukan perang dengan Muhammad. Bagaimana Khalid jawabnya? Angkat tangan, saya tidak berani melawan Muhammad. Loh, kenapa? Kenapa tidak berani melawan Muhammad? Kita objektif. Mari kita belajar sejarah. Perang Badar Muhammad 300, kita 1000. Yang menang Muhammad.
Muhammad 300, kita 1000. Muhammad yang 300 menang, kita yang 1000 kalah. Sekarang Muhammad 1400, kita belum siap. Dari mana kita mau menang? Hebat. Itu yang ngomong kita pasti kalah. Yang ngomong pasti kalah itu jenderalnya, Pak. Apalagi brigadirnya. Kan tahu gak brigadir? Pasti kalah. Akhirnya saya tidak akan melanjutkan cerita ini. Akhirnya perdamaian. Gara-gara Khalid bin Walid tidak mau menyerang Muhammad, fahadahullahu lil Islam, maka Khalid bin Walid mendapatkan hidayah masuk Islam. Ini siapa yang menghormati Nabi dapat hidayah. Paham ya? Satu lagi, Pak. Saharati Fir'aun, tukang sihirnya Fir'aun. Fir'aun punya tukang sihir 70. Diadu dengan siapa? Nabi Musa. Tukang sihir hadir semua 70. Musa hadir ditemani adiknya Harun. Begitu berhadapan, kata tukang sihirnya, qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulqin. Wahai Nabi Musa, apakah engkau dulu, apakah saya dulu? Paham nggak? Apakah engkau dulu, imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulqin? Apakah kami dulu yang melempar alat sihirnya? Qala alqu, kata Nabi Musa, kamu dulu silakan. Kamu dulu silakan. Artinya apa? Dipahami? Ini tukang sihir takzim kepada Nabi Musa. Panjenengan rumiyin apa kula rumiyin? Kan ngoten. Apakah engkau dulu apa saya dulu? Ini takzim. Gara-gara tukang sihir takzim, wa ulqiyas saharatu sajidin. Akhir tukang sihir 70 iman semua. Inilah kaidah kita, siapapun yang hormati Nabi maka akan mendapatkan hidayah. Paham ya? Termasuklah nabinya masih ada. Kalau nggak ada ya sahabat, kalau nggak ada ya kiai. Termasuk malam ini adalah menghormati kiai. Apalagi kita yakin kalau ada maulid Nabi Muhammad hadir, Pak. Itu harus yakin, Pak. Makanya lagunya itu jangan lagu dangdut, Pak. Ada Nabi lagunya dangdut ya. Lagu yang benar yang tadi itu. Nabi hadir. Ada dalilnya? Ada. Mana? Bapak kalau at-tahiyat bagaimana? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah assalamu alaika. Maknanya apa? Salam buat engkau. Kalau engkau hadir nggak? Salam buat engkau. Harus engkau, nggak boleh diganti. Nggak boleh assalamu alaihi. Salam untuk dia. Batal sholatnya. Harus assalamu alaika, salam untuk engkau hadir. Engkau itu ka al-kafu lil khitab wal mukhatab amamal mukhatib. Ka itu engkau itu kamu, itu di hadapan. Makanya orang-orang dulu kalau bayi itu kalau dikempek namanya puputan. Di sini apa? Serakal kan ya? Tuh ada marhabana tuh. Kan baginya di dalam. Kalau orang kempek bilang di bedong, nggak tahu di sini apa? Di bedong. Di depan ustadz-ustadznya baca abtadiul imla bismillatil aliyah mustadirran faydul barakati ala ma ana lahu wa agula. Bayi masih di dalam. Terus ganti ustadz. Begitu sampai ya Nabi salam alaika ya Rasul, kata yang di dalam, cepet dong bawa keluar bayinya, kan gitu. Kenapa dibawa keluarnya baru sekarang? Karena baru sekarang ada ka. Ya Nabi salam alaika, wahai Nabi salam buat engkau. Berarti datang kan? Ditambah lagi bapaknya, marhaban ya nuro aini, selamat datang. Berarti Nabi datang nggak? Datang. Ini dalilnya apa? Apakah kita menganggap Nabi datang itu ada dalilnya? Ada, yaitu pada sholat assalamu. Udah paham, Pak? Nah, ini minimal kita menghormati kiai. Jadi berangkat dari mana maulid Nabi adalah takzim, menuruti perilaku ulama,
Derek mengikuti kebiasaan ulama. Satu. Kedua, tujuan. Tujuan Maulid Nabi apa sih? Gak usah tinggi-tinggi dah. Tujuan Maulid Nabi minta agar nanti yaumul qiyamah bisa ketemu Nabi, titik. Paham nggak? Bisa ketemu. Gak usah yang lain tujuannya. Minta ini, minta itu, minta kaya, melarat dulu. Gak usah minta macam-macam. Mintanya satu saja. Minta ketemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketemu mesti selamat. Begini kata Nabi, tuba liman ro'ani wa amana bi wa tuba thumma tuba liman lam yaroni wa amana bi. Beruntunglah orang yang kenal saya dan iman kepada saya. Kenal saya dan iman kepada saya. Beruntung. Yang lebih beruntung lagi, orang nggak kenal sama saya tapi, paham nggak Pak? Beruntunglah orang yang kenal dengan saya, iman kepada saya. Yang lebih beruntung lagi, orang kagak kenal tapi iman. Seperti siapa? Ya mudah-mudahan kita kan gitu. Nah ini seperti kita nggak kenal Nabi, tidak pernah bersama-sama Nabi, naik odong-odong bareng juga nggak pernah bareng. Kok bukan hanya iman, ngormati Nabi, baca sholawat, jaminya sholawat, sholawat nariyah, sholawat macam-macam sampai Maulid Nabi. Bahkan kalau ada daerah-daerah tertentu itu Maulid Nabi itu semenjak tanggal 1 Rabiul Awal sampai tanggal 30. Banyak itu daerah-daerah ini. Itu kata Nabi, saking terharunya kata Nabi, ya Allah, ada orang enggak kenal, enggak tahu saya, enggak pernah jumpa saya, kok iman dan menghormati saya. Orang yang begitu nanti yaumul qiyamah saya cari sampai ketemu. Ya Allah. Amin. Amin. Tapi amin gampang. Persoalannya Nabi mencari kita ketemu enggak kira-kira? Kira-kira Nabi mencari kita nanti ketemu enggak? Kalau yang dicari itu orang Yunani, Libanon, Syria, orangnya putih-putih, tinggi-tinggi, mancung-mancung, cantik-cantik, ketemu pantes. Lah yang dicari orang Bekasi. Kira-kira ketemu kagak kira-kira? Pasti optimis ketemu. Kenapa? Begini. Sahabat Ali pernah mimpi bertemu Nabi. Nah, sahabat Ali, suaminya Siti Fatimah, menantu Nabi. Nabi udah meninggal. Mimpi Nabi pas bawa bungkusan. Ali, saya punya bungkusan di sini. Tapi nggak tahu isinya apa ini. Coba dibuka ya. Begitu dibuka, isinya korma. Korma satu gerompol itu apa? Satu apa? Satu rangkai, satu tangkai ya. Satu gerompol, diambil satu, nih Ali makan, dimakan oleh sobat Ali, enak banget, enak kormanya. Setelah makan satu keenakan, sobat Ali ngomong, zidni ya Rasulullah, tambah dong wahai Nabi kormanya, masa ngasih cuma satu, tambah dong kormanya, masa cuma satu. Belum diberi, bangun sobat Ali. Kalau orang Jawa ngelilir, bangun. Begitu bangun, dilihat jam 3 langsung lari ke masjid. Sahabat Ali itu Bu, Pak, bangun jam berapa saja langsung ke masjid. Persis sampian-sampian, bangun jam berapa saja langsung, Pak. Nggak tahu langsung apa. Bapak-bapak, kalau subuh mari bangun. Sebab kalau subuh itu Allah lagi memilih, ini yang saya pilih, bangun. Kalau nggak kepilih, tidur. Ini nanti kalau subuh, hayyalah sholat, Bapak sadar itu azan subuh ya, ini Allah lagi milih nih, gimana ya? Nggak usah kepilih dah, tidur lagi. Ini masa begitu? Wahai badan, bangun, lemes bangun, capek bangun. Jangan kamu cari enak di dunia, nanti enaknya di akhirat. Itu. Lari sobat Ali ke masjid, jamaah subuh, imamnya sahabat Umar
Waktu itu khalifahnya Umar. Nabi wafat, Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, Khalifah Ali. 4 kan khalifah. Khalifah Umar, Utsman, Ali. Khalifah itu sudah selesai. Tolong jawab semua. Khalifah sudah? Sekarang tidak ada lagi khalifah. Kalau ada orang memaksakan khalifah, tunjukkan negara yang khalifah yang mana yang dicontoh. Syria, Libya, Irak, Syria, Libya memaksakan khilafah. Perang saudara, jutaan orang mati. Apakah Anda ingin membuat perang di sini? Kenapa Indonesia yang diurak-urak, yang diulek-ulek? Saudi Arabia, kerajaan bukan khalifah. Mesir, presiden bukan khalifah. Kuwait, keamiran bukan khalifah. Sono dulu dong. Kenapa mesti udah lagi tenang-tenang begini? Khilafah. Ya kalau yang mimpin mereka, aduh Pak, repot Pak. Muludan haram, 7 hari haram, 40 hari haram. Ya. Nah kalau ini kan enak. Muludan berkat. 7 hari berkat. Ya ustadznya gemuk Pak. Nah, ini. Jadi catat, khalifah sudah selesai. Pancasila itu bagaimana? Itu hasil istikharah nanti saya terangkan. Sholat subuh berjamaah selesai, begitu siang sahabat Ali keluar, sahabat Umar masih wiridan. Di luar masjid ada orang perempuan tua. Ya Ali ta'al a'ti hadza li Umar. Wahai Ali, tolong berikan ini kepada Umar, bungkusan. Dibawa oleh Ali ke pengimaman. Umar, ada orang apa? Enggak tahu. Coba dibuka. Isinya korma. Korma satu apa tadi? 1 tangkai, 1 gerompol. Diambil 1. Nih Ali, makan. Dimakan 1 oleh sobat Ali. Enak banget. Setelah enak banget, sobat Ali ngomong, zidni ya Umar. Lagi dong Umar, kormanya. Masa cuma 1? Lagi dong. Sahabat Umar jawab, lauzadaka Rasulullah lazidtuka. Kalau tadi malam Nabi menambahi, akan saya tambahi. Kalau tadi malam Nabi nambahi, saya tambahi. Itu artinya sahabat Umar, padahal persoalan nambahi adanya di mana? Di mimpi. Artinya sahabat Umar tahu mimpinya. Luar biasa sahabat Umar tahu segala. Untung di sini gak ada sahabat Umar. Lah kalau di sini ada sahabat Umar, sahabat itu ketawa. Potongan Bang Haji, otak kredit dulu nih. Ya kayaknya aja kredit. Faqala Ali awaqad uhiya ilaika ya Umar. Wahai Umar, engkau mengerti tentang mimpi saya? Apakah engkau dapat wahyu? Qala la, bukan wahyu Ali. Terus apa? Innal abda idza safa qalbu nazara binurillah. Orang itu kalau hatinya bening itu bisa melihat dengan nur Allah. Kalau hatinya, ayo ibu-ibu jawab. Kalau hatinya bening, mari kita introspeksi, dirayani diri. Kira-kira kita hatinya bening atau kita itu masih butek Pak, belum bisa melihat, belum bisa melihat dengan berpikir. Contoh, ibu-ibu ke pasar mau beli kangkung, bayam, lombok, bawang, ke pasar. Yang jualan kira-kira namanya siapa ya? Penjualnya namanya Darkina, umpama. Itu Ibu Darkina, orang yang suka ikut jamiah, suka ikut sholawatan, kalau doa ikut amin, isi doanya wal muslimin wal muslimat. Tapi begitu ke pasar, berapa nih kangkung? 2.000-nya, 1.000 aja, nggak boleh, 1.400. Oh, nawar terus sampai dapat. Ini banyak berapa? Sekian, ditawar lagi, tawar terus sampai nawar duku, nawar kagak berhenti, nyicipi terus, minta tambahan ya. Ibu-ibu, bapak-bapak di pasar membeli, yang jual orang Islam.
ikut jam'iyah, ikut doa, ikut sholawatan, nawar terus. Begitu keluar dari pasar, dia ingat di rumah kagak ada sabun, ya sabun habis. Di mana beli? Oh, itu ada supermarket. Masuk supermarket, jawab semua. Nawar tidak? Nawar tidak? Ibu bapak kejam, tegel kepada orang muslimah, orang yang suka jam'iyah, nawar, daripada orang supermarket yang gak tahu Islam atau tidak, kagak tahu sholat atau tidak, tapi bapak tidak pernah nawar. Ini kayak yang namanya hati bening. Ini bukan bicara ras, bukan bicara suku, tapi bicara ruhama'u bainahum. Kapan kita bisa mengangkat derajat ekonomi teman kita, kawan kita, umat kita? Kepada orang penjual dari kita, tegel, kejam, nawar seterus-terusnya. Tapi pada mereka yang wallahu alam, apakah sholat atau tidak, agamanya apa, tapi kita tanpa pikir tidak pernah nawar. Nah, ini kita masih jauh dari keislamannya, masih jauh. Oleh karena itu, saya mau tanya ibu-ibu, mulai besok di pasar jangan nawar, berani? Ya, berani kak? Besok di pasar kagak nawar. Kalau besok di pasar nawar, tolong di supermarket juga diusir dah. Ini saltan. Wahai Ali, ini masalah penting loh pak. Bukan apa? Bukan guyonan, itu masalah penting. Coba nanti besok bapak perang dengan hatinya. Dia orang Islam, masa nawar? Kita kembali. Sahabat Umar bisa melihat. Kesimpulannya, kalau sahabat Umar saja bisa melihat, apalagi Kanjeng. Nah, gitu kan? Sahabat Umar bisa melihat. Kalau sahabat Umar saja bisa melihat, apalagi Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi lebih bisa melihat, lebih jelas, lebih terang. Artinya nanti yaumul qiyamah Nabi mencari kita pasti ketemu, walaupun orang Bekasi potongannya. Paham nggak? Nah, ini optimisme kita. Nah, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Ada sahabat mimpi ketemu dengan Nabi, fasallama alaihi wa a'radu anhu. Sahabat itu uluk salam kepada assalamualaikum ya Rasulullah. Fa'aradu anhu. Nabi Muhammad melengos. Dari sini assalamualaikum, melengos. Fabaka dzalika rajul, nangis. Ya Allah, Nabi enggak mau diuluki salam. Celaka saya. Ya Rasulullah, ana min ashabik fa hal ta'rifuni? Wahai Nabi, saya ini sahabat, kenapa engkau tidak kenal? Kata Nabi, ma'rifati iyyaka bi sholatika alayya. Kenalku denganmu tergantung sholawatmu. Kalau kamu banyak sholawat, ya saya kenal. Kalau kamu sholatnya kalau jadi panitia muludan saja, ya saya enggak kenal. Ini, dia bangun nangis baca sholawat, nggak tahu berapa minggu, nggak tahu berapa ratus ribu, mimpi dengan Nabi lagi. Fasallama alaihi wa radda alaihi salam wa tabassam. Dia uluk salam pada Nabi, Nabi menjawab dan sambil tersenyum Nabi berkata, al-ana araftuka wa araftu walidaika. Sekarang aku kenal kamu dan kenal siapa orang tua kamu. Artinya orang membaca sholawat bukan hanya dia, tapi orang tuanya juga dikenal oleh Nabi. Artinya orang baca sholawat termasuk birrul walidain. Paham ya? Ini tujuan. Jadi tujuan kita Maulid Nabi apa? Ingin ketemu dengan Nabi Muhammad. Sekarang yang terakhir, apa yang harus kita ambil dari Nabi di antaranya? Para bapak, para ibu yang saya hormati, Nabi Muhammad adalah orang yang paling sukses. Pimpinan sedunia paling sukses Nabi Muhammad. Membawa misi Islam dunia Pak. 23 tahun Islam seluruh dunia. 23 tahun. Nah kita 25 tahun dapatnya 2 kecamatan. Nabi itu 23 tahun seluruh dunia. Kenapa? Apa? Pakai apa caranya? Di antaranya Nabi yang diterapkan oleh Nabi dalam kepemimpinannya adalah dengan rahmah. Coba jawab dengan rahmah. Fa bima rahmatin minallahi lintalahum.
Dengan rahmat kamu bisa menyesuaikan, dan apabila kamu keras, apabila kamu beringas, apabila kamu bawa pentung, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik, kalau kamu galak, kamu keras, kamu beringas, kamu demo, kamu merusak, mereka akan lari. Paham nggak Pak? Ini dengan rahmat. Nabi Muhammad itu Pak, ya Allah, sampai disebut rahmatan lil. Sukar mengukur rahmatnya Nabi Muhammad itu, sukar Pak. Kenapa sukar? Nggak mungkin kita bisa niru. Nggak ada marah, nggak ada benci, nggak ada dendam, nggak ada mangkel, nggak ada. Yang ada sabar, demen, kasihan, belas kasihan, nggak ada. Lain dengan kita, karena kita ini orang kenal kagak benci. Ayo, bener nggak? Neng, perempuan. Kadang-kadang perempuan ini Pak, orang kagak kenal kok benci. Saya benci orang, kenal kagak, tapi nggak tahu benci. Kan gitu. Lain, Nabi nggak pernah. Coba Pak, saking rahmatnya Nabi, begini. Kira-kira Bapak mau tidak, mampu tidak? Ada orang Ra'isul Munafiqin, pimpinan orang munafik, namanya Abdullah bin Ubay. Bin Ubay, pimpinan itu apa? Gembong, ngerti gak gembong? Gembongnya orang munafik, pemecah belah umat Islam, penyebar berita-berita rahasia umat Islam kepada orang kafir. Itu mati, anaknya datang, wahai Nabi, bapak saya mati. Oh mati, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gimana? Tolong Nabi minta bajunya buat kafannya ke umum. Minta bajunya Nabi buat kafanin orang munafik. Bagaimana Nabi? Dilepas. Baik, dilepas bajunya, diberikan. Di situ ada sahabat Umar. Sahabat Umar marah. Enak aja. Orang munafik. Ya kalau pakai baju Nabi kan nanti gak selamat, kagak disiksa. Apalagi baju Nabi, kerisnya kibuyut saja rebutan. Itu namanya cincin bacan. Wah, sahabat Umar. Datang lagi. Sudah selesai dimandikan wahai Nabi. Sudah selesai kafannya. Tolong Nabi minta disolatin Nabi. Iya. Kalau disolati pasti, kalau didoakan pasti diijabah. Makanya namanya sholat mayit kan namanya doa. Allah maghfir warham wa'afi kan begitu. Pasti sorga. Kata Umar, tidak bisa ini. Faqama Umar wa qala ya Rasulullah la tusalli alaihi. Wahai Nabi, jangan solati dia. Apa jadinya orang munafik? Apa Nabi jawabnya? Ya Umar, ana rahmah. Saya ini Nabi rahmat. Saya tidak mau ada umat saya yang masuk neraka Umar. Ya. Saya tidak mau ada umat saya masuk neraka. Itu Nabi. Coba kita rasain lu ke neraka kayak gitu. Rasain lu ke neraka. Nabi kagak. Saya tidak mau ada umat saya yang neraka. Ya Allah. Udah, Umar lemes, duduk Umar. Nabi berjalan. Begitu berapa langkah, faja'a Jibril wa ma'ahu qaulullah. Datang Jibril bawa ayat, la tusalli ala ahadim minhum mata abada. Jangan sholati dia. Itu enggak boleh, kata Allah, enggak boleh. Bukan berarti Nabi salah, tapi Nabi memang tidak bisa menahan kerahmatannya. Paham enggak, Pak? Rasa rahmatnya tidak bisa ditahan. Rasa kasihannya. Itulah Nabi. Begitu pula Nabi sukses dalam memimpin negara karena rahmat. Bagaimana? Ketika Nabi mau masuk Madinah, itu Nabi berdoa, Allahumma habbib ilainal Madinah kahubbina Makkata au ashadda. Al hadits rawahul Bukhari. Bukan hadis sembarangan ini, hadis Bukhari. Ya Allah, berikan aku bisa mencintai Madinah. Habib ilainal Madinah. Ya Allah, saya minta bisa mencintai Madinah. Bisa mencintai. Berarti Nabi Muhammad seorang yang nasionalis. Mencintai tanah air. Catat ini Pak. Mencintai tanah air. Kenapa? Karena Nabi Muhammad akan membangun Madinah. Membangun itu syarat mutlak aman. Kalau tidak aman tidak mungkin bisa membangunnya. Investor dari mana datang kalau tidak aman? Contoh, saya pernah di Palestina Pak.
mau sholat di Masjid Aqsa. Masjidnya kelihatan malam, sampai di sana malam masih kelihatan. Cuma karena sudah malam, kata guide-nya, Pak di hotel saja, nanti di masjidnya subuh. Ya boleh. Ya, saya di hotel. Mau sholat, saya panggil penjaga, ya Syekh Ta'al, fan kiblat. Pak, saya mau sholat, kiblatnya mana? Dia jawab, iftah syubab wa idza ra'aital masjid kalau kiblat. Buka saja jendela, kalau kelihatan masjid itu kiblatnya. Oh, blow on lo. dia bilang buka saja jendela kalau kelihatan masjid itu kiblatnya. Ya salah. Oh, berarti dia kagak ngerti kiblat. Orang Palestina kagak ngerti kiblat, berarti kagak sholat. Kenapa orang Palestina kagak sholat? Orang Islam itu, Pak. Oh, karena Palestina perang dengan Israel sejak tahun 69. Belum selesai sampai sekarang. Setiap hari ada bom, ada orang ditembak, ada orang ditangkap, dihancurkan. Pemerintah Indonesia membangun rumah sakit di Palestina 3 lantai, hancur. Lah kalau orang tiap hari ada tembak, ada bom, takut, khawatir, kapan berpikir sholat, Pak? Kapan berpikir maulid Nabi? Kapan berpikir buat madrasah? Nggak pernah. Bisa. Makanya bersyukur kita di Indonesia. Mau pengajian sehari berapa kali boleh. Maaf, saya pernah di Aljazair, Maroko, Turki, Mesir. Itu nggak ada pengajian, kagak ada, Pak. Nggak ada maulid Nabi, berkat nggak ada. Khotbah saja harus punya bitaqah. Khotbah saja itu harus punya kartu khotib. Kalau kagak punya kartu khotib ditangkap dia khotbah. Dan di sini model apa saja boleh khotbah, jenggot juga khotbah. Ini bebas, nikmat sekali sih, nikmat sekali. Nah, itu. Jadi kita diperintah membangun. Syarat membangun aman. Syaratnya aman harus dijaga. Penjaganya tentara, polisi, institusinya. Kalau oknumnya saya nggak tahu. Institusinya. Lah, syarat orang menjaga kalau cinta. Kalau kagak cinta bagaimana mau menjaga? Saya menjaga istri saya karena saya cinta. Kalau kagak cinta terserah mau digigit semut mau digigit. Jadi pertama harus mencintai. Oleh karena itu ulama kita punya slogan, punya jargon hubbul waton minal iman, diambil dari doa Nabi, Allahumma habib ilainal iman ilainal madinah kahubina Makkah ta'au asyadda. Catat, orang harus mencintai negerinya. Caranya begitu Nabi Muhammad masuk 3 kelompok di Madinah, ada Yahudi, ada musyrik, ada lupa dah, ada Nasrani. Ada Yahudi, ada musyrik, ada Nasrani. Bagaimana Nabi menghadapi 3 kelompok? Apakah lantas kata Nabi bunuh Yahudi, takbir? Enggak. Terus bagaimana? Ad-dabani rabbi fa ahsana ta'dibi, dituntun oleh Allah. Caranya begini Muhammad. La yangakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Kata Allah, an tabarruhum, surat Mumtahanah ayat berapa cari sendiri biar dibaca. Anta berru wahai Muhammad, berbaiklah dengan siapa saja, agamanya apa saja, etnisnya apa saja, asal lam yuqatilukum, tidak memusuhi kamu. Paham nggak? Ayo jawab. Berbaiklah dengan, jawab dong. Berbaik, bersikap baiklah dengan siapa saja, agamanya apa saja, sukunya, asal mereka tidak memusuhi kamu. Mari kita tarik ke Indonesia benang merah ini. Di Indonesia ini Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu memusuhi kita tidak? Tidak. Oleh karena itu kita harus berbuat. Inilah patokan dasar utama dalam memimpin negara Nabi Muhammad. Maka sukses. Nggak ada sifat memusuhi orang kafir. Jadi musuh. Orang kafir ada 2, ada kafir harbi, ada kafir
Dhimmi. Lah Allah saja ridho dia kafir, masa kita kagak? Allah itu membiarkan dia kafir, masa kita tidak? Kalau Allah tidak membiarkan dia, udah mati dong. Paham nggak? Ada orang kafir hidup kaya lagi, malah kita yang Islam larat aja kan. Dia hidup, itu artinya dibiarkan hidup enggak oleh Allah? Oleh Allah dibiarkan hidup, masa kita kagak biarkan dia hidup? Arti dakwah itu kita berlaku baik dengan siapa, itu dakwah. Dengan orang lain, kalau dengan di internal ada amar ma'ruf nahi. Coba kita ngaji lah. Nah, contoh. Pokoknya Nabi Muhammad itu gak usah banyak-banyak dah contohnya, gak usah contoh dah, udah malam. Oleh karena itu, mari kita langsung ke Indonesia. Kiai kita, Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah, membuat NU. Waktu itu belum ada lambangnya, gambarnya belum ada. Panggil namanya Kiai Ridwan dari Surabaya. Ridwan itu ketika masih muda kerja kepada orang Belanda, pelukis, jadi agak sedikit bisa. Kiai Ridwan, ya Pak Kiai, sampean buat gambar ya lambang NU. Terserah dapatnya apa dapatnya gambarnya banteng apa gitu. Ya, tapi jangan jiplak ngerti nggak jiplak? Jangan nyontek. Baik, Pak Kiai. Dia pulang, berpikir sampai 3 malam, apa gambarnya? Nggak ketemu. Akhirnya dia ziarah kubur ke Sunan Ngampel. Itu dalam dunia pesantren ada namanya tawassul. Tawassul itu mintanya kepada siapa? Pada Allah. Yang akan memberi Allah. Boleh? Emang kagak boleh? Ya kalau kagak boleh, kita juga kagak boleh minta duit sama orang tua, Pak. Minta duitnya, musyrik dong. Gini ya, Nabi Yusuf lama kagak ketemu dengan bapaknya. Setelah dilempar ke sumur kan berpuluh-puluh tahun. Akhirnya kakak-kakaknya ke Yusuf dan lain sebagainya. Terbongkarlah Yusuf jadi gubernur dan lain sebagainya. Nabi Yusuf tanya, bagaimana keadaan bapak? Jawab saudaranya, wahai Yusuf, bapak tinggal kulit sama tulang doang. Kurus sekali memikirkan kamu. Malah nangis bertahun-tahun sampai matanya memutih, tidak bisa melihat. Oh gitu ya. Udah gini aja, bawalah baju saya, usapkan ke wajahnya bapak saya, dia akan bisa melihat. Ilhabu biqamisi hadza fa'alquhu ala wajhi abiyati basira. Bawa pulang bajunya Yusuf, diusapkan ke wajah ayahnya Yusuf. Namanya siapa? Hah? Mansur. Ya, itu kan Yusuf Mansur namanya. Ilhabu biqamisi hadza fa'alquhu ala wajhi abiyati basira. Bawalah baju, usapkan ke ayah saya, sembuh. Dibawa baju Nabi Yusuf, diusapkan ke wajah Nabi aku, sembuh. Ayo ngomong musyrik. Ayo ngomong. Ini ayat Al-Quran surat Yusuf, ayat saya cari sendiri. Mengusapkan ini sembuh. Apa itu musyrik? Jadi dari mana kita melihatnya dan bagaimana caranya, baru kita menentukan hukum. Itu. Dah. Balik lagi, Kiai Ridwan kemana? Ya, Sunan Ngampel. Ya Allah, saya diperintah guru saya Mbah Hasyim Asy'ari untuk membuat gambar NU. Saya mohon tunjukkan apa gambarnya ya Allah dengan keramatnya Sunan Ngampel. Dia sholat baca Quran wiridan, sholat baca Quran wiridan terus. Jam 1 malam melihat di langit ada gambar jagat. Tapi belum ada tambahnya, belum ada bintangnya. Gambar jagat. Ditinggal sholat masih ada, ditinggal wiridan masih ada, ditinggal baca Quran masih ada. Sampai subuh. Begitu subuh hilang. Terus dilaporkan Mbah Hasyim. Sudah Mbah Hasyim. Sudah. Ya, apa dapatnya gambarnya?
Saya tawasul dengan keramatnya Sunan Ngampen. Semalam saya melihat dan tidak hilang-hilang, melihat gambar jagat. Gambar jagat, iya. Alhamdulillah NU gambarnya jagat. Berarti NU harus bisa mengayomi orang jam semua. NU gambarnya jagat agar mempunyai falsafat. NU bisa mengayomi orang sejagat. Ini konsepnya. Bersama NU aman, nyaman, damai. Melihat Banser aman, walaupun Banser pakainya loreng kayak ngejak perang ya. Banser tuh loreng kayak ngejak perang, tapi aman, sejuk. Kenapa? Karena di dada Banser ada jagatnya. Di samping karena bajunya belum lunas. Nah, inilah konsep Nabi. Konsep Nabi rahmatan lil alamin. Konsep NU adalah jagat untuk bisa ngayomi orang sejagat. Jadi kita tujuannya mengamankan negara, ikut mengamankan dengan persatuan dan kesatuannya. Inilah keberhasilan Nabi Muhammad adalah rahmatan lil alamin. Termasuk menciptakan Pancasila. Yang merebut kemerdekaan itu bukan umat Islam saja, Pak. Islam perang, ya Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, semuanya perang melawan penjajah. Setelah menang, kalau dibuat negara Islam, kira-kira yang Kristen terima kagak? Kagak terima. Udahlah negara Kristen, yang Islam kagak terima. Perang saudara dulu. Maka dibuatlah konsensus, kesepakatan. Kiai Syekh Hasyim Asy'ari mengumpulkan kiai-kiai di Surabaya, puasa 3 hari, wiridan, minta petunjuk kepada Allah. Negara apa? Malam terakhir Kiai Hasyim dengan kiai-kiai tertentu sholat 2 rakaat. Sholat minta kepada Allah 2 rakaat. Kok cuma 2 rakaat? Dengerin dulu. 2 rakaat. Rakaat pertama yang dibaca surat Kahfi 40 kali. Rakaat kedua surat Taubah 40 kali. Kalau yang melakukannya Kiai Bekasi mesti pingsan gitu. Itu. Akhir menjelang subuh datanglah isyarah ilahiyah. Allah berkata, tidak usah membuat negara agama, buatlah saja dasar negara yang tidak bertentangan dengan agama. Maka Kiai Hasyim Asy'ari memerintahkan putranya yang bernama Abdul Wahid, bapaknya Gus Dur, untuk rapat di Jakarta dipimpin oleh Presiden Soekarno. Maka disepakatilah Pancasila. Jadi tidak kecil itu peranan kiai dan ulama menciptakan Pancasila. Itu dapat istikharah, minta kepada Allah. Jadi kita harus yakin itu benar. Oleh karena itu, siapapun yang akan merusak Pancasila harus berhadapan dengan santri, berhadapan dengan NU. Perang-perang dah, Banser depan, kiai belakang. Kan begitu. Nah, ini artinya apa? Bukan berarti kita itu, kadang-kadang kitanya juga terpengaruh, Pak ya. Pancasila dengan Quran baik mana? Kata mereka begitu kan. Kita jawabnya kan tidak berpikir panjang, Pak ya. Ya baik Quran. Jokowi dengan Nabi. Itu pertanyaannya yang salah. Kalau Quran dibandingannya dengan kitab yang lain, Quran dengan Taurat dengan Injil bagus mana? Kan begitu. Jokowi dengan presiden yang lain bukan dengan Nabi. Kalau Nabi dengan Nabi Musa, Nabi Isa. Gitu. Jadi kita aja yang nggak paham. Pancasila jangan dibandingkan Al-Quran. Pancasila dengan dasar negara yang lain bagusan mana? Gitu. Oleh karena itu, dari uraian tadi adalah satu, berangkatnya dari apa kita Maulid Nabi? Dari takzim kepada ulama. Ulama pesantren yang sedang membuat anak-anak menjadi orang-orang soleh. Yang kedua, tujuan kita Maulid Nabi. Yang ketiga adalah bagaimana kiprah Nabi sebagai pemimpin dengan kesuksesannya. Ternyata Nabi menerapkan satu, yaitu rahmatan lil alamin. Yang terakhir, udah malamnya. Mari kita tawasul atau kita, kata orang Jawa, gondelan. Ngerti nggak gondelan? Gondelan Nabi. Apa? Pegangan dengan Nabi, yaitu dengan membaca Mamadah. Ada ayat apa enggak? Coba gini aja jawabnya. Allahu 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 Allah
Allah, la ilaha illallah. Coba. Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah. Allah, Allahu Allahu Allah, Allahu Allah, Muhammad Rasulullah. Mamadda li khairil khalqi yada ahadun illa wa bihi sa'ida. فلذاك مددت إليه يدي وبذلك كنت من السعداء. الله 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 لا إله إلا الله. الله 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 Muhammad Rasulullah. Mamad dari khair khalqiyah dan ahadun. Apabila seseorang memanjangkan tangannya memegang Nabi, tadi apa? Berpegangan ya, berpegangan gondel kepada Nabi, wabi salidah, pasti bahagia. Oleh karena itu malam ini falidaka madantu ilaihi yadi, kupanjangkan tanganku menggapai Nabi, meminta dan meratap agar Nabi melihat kami dan menyapa kami. Oleh karena itu pasti kami akan menjadi orang yang bahagia. Babun lillahi sama wa ala qadaran wa amtaza bi kulli ula wal kullu bidawatihi tasala billahi wa haza bihil madada. Allahu 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 Allah, la ilaha illallah. Allahu 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 Allah, Muhammad Rasulullah. Pintu menuju Allah sangatlah tinggi dan luhur. Yang mencapai ke sana pasti bahagia. Namun tidak bisa semua orang bisa mencapai ke sana kecuali apabila menggandeng atau memegang Rasul. Wal kullu bidakwati tasolah, semua dengan Nabi akan mencapai Allah Subhanahu wa taala. Inni bil usri wa bil yusri bihimahu aluju madal umri wa qulu aghithni ya dhukhri wa nilni min kaffayka nada. Allahu 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 Allah Allah, la ilaha illallah. Allahu 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 Allah Muhammad Rasulullah. Yang terakhir, bulan ini perbanyaklah sholawat. Insya Allah merupakan birrul walidain. Mohon maaf, terima kasih Ridwan dan semua teman-teman. Allah ta'ala wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.